Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gajah Putri Nurhaliza, NPM saya 22041002 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya. Di sini saya mau menjelaskan sejarah perkembangan hukum internasional. Yang pertama, zaman India kuno. Peradaban India kuno merupakan peradaban yang terletak di sepanjang Sungai Indus atau peradaban Harappa. Berawal dari adanya pembangunan jalan kereta api dari Karachi menuju Punjab yang dilakukan oleh bangsa Inggris pada sekitar abad ke-19, di mana berpusat di kota Mohenjo-daro dan Harappa. Peradaban India kuno diperkirakan sudah ada sekitar 2500 sebelum Masehi. Pada masa itu, kota Mohenjo-daro dan Harappa sudah tertata rapi. 2. Zaman bangsa Yahudi. Selama ini dikenal sebagai bangsa yang tersebar di muka bumi. Kaum itu bahkan dikaitkan dengan istilah diaspora, yang berarti penyebaran. Saking masifnya penyebaran, bangsa Yahudi seolah-olah menguasai dunia karena terjejak di berbagai penjuru dunia. Bangsa Yahudi bahkan memiliki sebuah julukan khusus untuk menggambarkan bahwa mereka adalah keturunan Yahudi. Julukan pertama yaitu Misrachim, untuk orang Yahudi di dunia Arab dan Muslim. Yang ketiga, zaman Romawi. Kekaisaran Romawi adalah sebuah periode dari kekuasaan Romawi kuno yang berlangsung dari 31 sebelum Masehi hingga 476 Masehi. Sebelum menjadi kekaisaran, Romawi sempat berbentuk kerajaan lalu berubah menjadi republik. Pada 117 Masehi, Kekaisaran Romawi mencapai masa keemasan dan tumbuh menjadi kekaisaran terbesar di dunia, dengan populasi mencapai 20% dari total populasi dunia kala itu, serta menguasai wilayah seluruh luas 5 juta. 4. Zaman Yunani. Yunani kuno adalah peradaban dalam sejarah Yunani yang dimulai dari periode Yunani Arkais pada zaman yang ke-8 hingga ke-6 sebelum Masehi, hingga berakhirnya zaman kuno yang dimulainya pada zaman pertengahan awal. Peradaban ini mencapai puncaknya dari periode Yunani klasik, yang mulai dijadikan pertambahan sempurna pada masa ke-5 hingga ke-6 sebelum Masehi. Di masa itu, Yunani terkenal dengan seni, arsitektur, dan filosofinya. Banyak film-film bertemakan sejarah yang mengisahkan kehidupan Yunani kuno yang diwarnai oleh peperangan, kemajuan, ilmu pengetahuan, intrik politik, dan sebagainya. Yang kelima, Perjanjian Westphalia. Perjanjian Westphalia adalah kesepakatan damai pada 1648 yang mengakhiri perang 30 tahun di Kaisaran Romawi Suci 1618 sampai 1648, serta perang 80 tahun antara Spanyol dan Republik Belanda 1568 dan 1648. Perundingan dalam Perjanjian Westphalia melibatkan 109 delegasi perwakilan dari sejumlah entitas politik di Eropa Mesir. Konsep dalam Perjanjian Westphalia memuat prinsip hukum internasional yang sekarang berlaku, yakni norma tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan atas wilayah dan urusan dalam negerinya menjadi hak yang mesti diakui tanpa peduli lemah atau kuat negara itu. Yang keenam, abad ke-18. Abad ke-18 berlangsung dari 1 Januari 1701 hingga 31 Desember 1800. Selama ke-abad 18, elemen pemikiran pencerahan mencakup puncaknya pada Revolusi Amerika, Prancis, dan Haiti. Selama abad ini, perdagangan budak dan perdagangan manusia meluas ke seluruh pantai Atlantik. Adapun peristiwa bersejarah di abad 18 yaitu kemunculan koran harian pertama di Inggris dan kisah 47 Ronin pada tahun 1702. Yang terakhir, abad ke-20. Abad ke-20 dimulai pada tanggal 1 Januari 1901 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2000. Ini adalah abad terakhir dari milenium yang kedua dan ditandai dengan model-model baru pemahaman ilmiah. Abad ini menyaksikan perubahan besar dalam cara hidup banyak orang, dengan perubahan dalam politik, ideologi, ekonomi masyarakat, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kedokteran. Abad ke-20 mungkin telah menyaksikan lebih banyak kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan abad-abad lainnya. Sejak awal peradaban, istilah-istilah seperti nasionalisme, globalisme, lingkungan hidup, ideologi, perang dunia, genosida, dan perang nuklir mulai dilakukan secara umum.
Demikian sejarah perkembangan hukum internasional yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.